Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap kasih sayang-Mu dalam hidup kami. Benar Tuhan, kami mau iring Yesus. Meskipun keadaan, meskipun situasi yang sedang kami hadapi, mungkin di saat kami waktu melewati setiap berbagai hal, kadang kami ingin mundur, ingin menyerah. Tapi waktu kami ingat kembali kasih penyertaan dan perlindungan Tuhan yang begitu nyata, kami bangkit kembali, kami berlari kembali, kami berjalan kembali bersama Kristus yang memegang tangan kanan kami, yang terus memeluk hidup kami, bahkan yang terus menyertai setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau iring Yesus sampai kami mencapai garis finish, garis akhir, di mana sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat di kesempatan yang luar biasa dalam ibadah raya hari ini, kami mau mendengar pesan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, mulut lidah hamba-Mu, kuasai dengan perkataan firman Allah, sehingga firman yang disampaikan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Karena firman-Mu hidup, firman-Mu berkuasa. Bahkan setiap kami Tuhan mendengar, melakukan, menerapkan kebenaran firman Allah di dalam setiap kehidupan setiap kami semuanya. Dan Tuhan akan dapati kami menjadi anak-anak Tuhan yang bergiat di dalam ladang Tuhan, mengerjakan bagian kami, dan tetap semangat, tetap seia, tetap sekata bersama Kristus Yesus untuk mengerjakan dan menyelesaikan segalanya. Berkati hamba-Mu, berkati kami semua. Kami mau duduk diam mendengar pesan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, Bapak Ibu Saudara. Kita mengucap syukur buat setiap kasih penyertaan Tuhan. Kita di minggu pertama di bulan April, saudaraku, di mana Tuhan menyertai, Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan tak pernah sedetik, semenit pun meninggalkan kita. Yang setuju sama-sama dengan saya katakan amin, gitu saudara ya. Karena Tuhan itu tak pernah membiarkan kita berjalan sendirian, saudara. Firman Tuhan sudah dinyatakan, firman Tuhan sudah digenapi dalam setiap kehidupan kita. Yang jadi masalah adalah kadang kita melupakan kasih penyertaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tapi hari ini dengan pujian tadi, saudara, saya sangat diberkati. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia. Saudaraku, saudara, waktu naikkan pujian itu kan sambil sungguh-sungguh mengangkat tangan, bilang sama Tuhan, yes Tuhan, saya mau iring Yesus. Orang mengikut Tuhan itu sangkal diri, pikul salib, saudaraku. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, tapi keputusanku, saya mau iring Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita kembali diingatkan melalui pujian penyembahan yang tadi kita sudah sama-sama nikmati di dalam hadiratnya. Di kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan tentang firman Tuhan. Kemarin di bulan Maret, saudara, kita sama-sama belajar tentang kehendak Tuhan. Tapi di bulan ini kita belajar tentang komitmen. Coba sama-sama di tempat saudara bilang komitmen. Terus sama-sama bilang saat ini, saya mau komitmen. Bilang, saya Davis mau berkomitmen dalam Tuhan. Itu dia, saudara. Jadi pribadi lepas pribadi kita punya komitmen di dalam Tuhan. Amin ya. Barang siapa percaya bahwa Yesus ada di dalam hidupmu, engkau wajib hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus yang hidup dalam kehidupanmu, saudaraku. Kristus hidup di dalam keteladanan yang luar biasa, kebaikan, kasih, sukacita, damai sejahtera. Bahkan Yesus berjalan dengan kuasa otoritas dari surgawi. Roh Kudus menyertai kehidupan perjalanan, bahkan seluruh apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus mengurapi dan menyertainya. Amin ya. Dan kita juga, saudaraku, kalau kita berkomitmen, saudara, di dalam mengikut Tuhan, meskipun saya susah menderita dalam dunia, kita tetap fokus, kita tetap mengarah kepada Yesus. Mata kita tetap tertuju kepada kemuliaannya. Kita tahu tujuan terakhir kita, halte terakhir kita, saudaraku, yaitu apa? Rumah Bapa di sorga. Jadi kalau kita sudah tahu upah mahkota yang Tuhan akan beri bagi kita, kita tidak melenceng ke kanan, ke kiri. Mungkin okelah iblis menggoda, mengintimidasi, memfitnah, terus membawa untuk menghancurkan kita agar kita tidak giat dan lain-lain banyak hal. Tapi waktu mata kita terfokus, kita
anggap saja itu butiran debu, saudara. Anggap aja itu sesuatu hal yang tidak mempengaruhi kehidupan kita. Karena apa? Mata kita fokus kepada Tuhan. Iblis paling tidak senang anak-anak Tuhan memiliki komitmen di dalam Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, iblis paling tidak senang kalau anak-anak Tuhan sungguh-sungguh hidupnya. Kenapa saudara? Karena seperti Elia, waktu dia sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hujan mau turun, gak turun saudara, Elia bisa menyatakan bagaimana mujizat Allah dinyatakan. Tapi apa? Allah melihat kehidupan orang yang sungguh-sungguh. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Doa orang benar. Hidup kita harus benar, saudara, di hadapan Tuhan. Dengan yakin, dengan iman. Kita doakan sangat besar kuasanya terjadi. Mujizat terjadi. Wah, hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus terjadi, saudara. Kuasa Allah bekerja. Sama halnya dalam setiap kehidupan kita, Bapak Saudara. Waktu kita berkomitmen, iblis tidak suka hal itu. Iblis tidak senang dengan anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga dia akan memancing kita untuk kita menjual, menggadaikan, bahkan meninggalkan iman percaya kita. Sehingga dia selalu mengintimidasi kita. Dia bilang, tuh kan kamu sudah bertahun-tahun berdoa, apa jawabannya nggak ada kan? Berarti Tuhanmu tuh tidur. Udah sembah saja saya. Sudah ikut saja saya, saudara. Mungkin iblis bisa menawarkan, memberikan langsung pada saat itu, tapi ujung-ujungnya binasa. Ujung-ujungnya neraka. Ujung-ujungnya dipanggang, saudara. Meski kalau pakai merica masih enak, saudara. Kalau nggak ada merica dan garam, nggak enak kan, saudara, kalau babi panggang gitu ya. Kalau kita nggak pakai bumbu kan nggak enak gitu, saudara. Udah masuk neraka, masuk sesuatu hal yang yang tidak enak. Iblis selalu mengintimidasi setiap kehidupan kita. Tapi hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan bagaimana kita semua menjadi orang-orang Kristen yang harus memiliki komitmen. Karena waktu kita memiliki komitmen itu adalah ciri orang-orang Kristen atau orang-orang percaya yang hidupnya dewasa. Yang memiliki pertumbuhan dan perubahan di dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Saya ingin menyampaikan tentang kedewasaan rohani, yaitu berbicara tentang komitmen, saudaraku. Sebentar, saudara ya. Saya ingin menyampaikan tentang komitmen, saudara. Karena waktu kita tahu tentang kehendak Tuhan, kalau kita tidak memiliki komitmen dan kita tidak melakukannya, sama aja seperti sesuatu hal yang kita tahu tapi kita tidak mengerjakannya, saudara. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah tentang kedewasaan rohani, yaitu komitmen. Sekali lagi yuk sama-sama bilang di rumahmu masing-masing, saudara, komitmen. Haleluya. Sekali lagi, komitmen. Itu saudara. Saya senang sekali waktu kita sudah tahu kehendak Tuhan dan kita berkomitmen untuk terus ikut di dalam Tuhan dan terus melayani Tuhan, saudaraku. Karena kita ini momen di mana waktu-waktu saat-saat ini adalah kita perlu sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan memiliki komitmen. Haleluya. Ya, hidup yang bertumbuh. Yes. Disampaikan juga di dalam 1 Petrus 2 ayat yang 11 sampai 12 dikatakan seperti ini, saudara. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari apa, saudara? Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Wow. Lihat saudara, perhatikan ayat firman Tuhan ini. Diingatkan, dinasehati kembali kita agar kita menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Keinginan-keinginan daging itu pasti bertentangan dengan keinginan roh, saudara. Karena terang dan gelap tidak akan pernah menyatu. Sehingga waktu kita hanya terus memberikan makanan kepada daging, memberikan makanan kepada keinginan-keinginan daging kita, saudara. Lambat laun kita sedang mematikan roh kita yang ada dalam hidup kita. Sehingga Roh Kudus tidak lagi berguna, Roh Kudus tidak lagi berfungsi dengan baik, Roh Kudus tidak lagi bermanfaat. Karena apa? Lambat laun kita matikan bagaimana Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan kita. Makanya kita harus aktifkan, saudara. Daging itu memang lemah, tapi roh penurut.
Di ayat 12 dikatakan lagi, milikilah cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik karena kita adalah firman Allah yang hidup, suratan yang terbuka, gambaran Kristus di masa sekarang. Karena kalau Yesus turun berarti sudah pada masa terakhirnya. Tapi karena kita adalah rekan sekerja Tuhan, Tuhan pakai kita, saudaraku. Untuk apa? Agar mereka semua bangsa-bangsa yang bukan Yahudi atau bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yesus melihat kalian ada Kristus dalamnya. Melihat kalian ada firman Allah yang hidup dalam hidupmu. Melihat setiap orang-orang percaya, mereka melihat, wah ternyata beda loh orang Kristen. Oh ternyata beda loh orang percaya. Sehingga pada hari terakhirnya Tuhan akan melawat setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Orang melawat bukan bangsa-bangsa bukan Yahudi, bahkan orang-orang yang belum percaya Yesus dilawat. Sehingga waktu mereka dilawat, mereka akan lihat, ya saya mau ikut Yesus. Karena sudah terbukti orang-orang teman-teman saya yang ikut Yesus semua orang-orangnya penuh dengan kasih. Wah, itu saudara. Tapi perlu komitmen. Karena kedewasaan rohani itu menandakan kekristenan itu bukan hanya sekedar agama saja. Kekristenan berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan. Kekristenan itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau hubungan itu pasti ada kehidupan, ada pertumbuhan. Ada mungkin dulu kita masih anak-anak secara rohani. Lambat laun kita memiliki relasi dengan baik dengan Bapa di sorga, dengan Yesus Kristus. Lambat laun kita naik remaja. Sudah menjadi remaja kita menjadi seorang yang dewasa. Seorang menjadi dewasa kita menjadi seorang yang lebih dewasa lagi. Mengerti tentang firman Tuhan. Mungkin anak-anak waktu kita dihadapi dengan badai. Saudara kalau melihat anak-anak, kalau dia sudah menginginkan sesuatu hal, dia memaksakan segala cara, melakukan segala cara agar apa yang dia inginkan itu terjadi. Itu mungkin di fase anak-anak. Di fase remaja mungkin sudah beda. Dia punya pembedaan, punya mungkin pilihan gitu saudara. Oke lah, kalau ini nggak bisa terjadi boleh nggak yang ini? Kalau nggak ini boleh nggak yang ini? Ada tawar-menawar. Tapi kalau sudah dewasa awal, dewasa yang tahap sesudah perubahan dari remaja, mungkin kita masih masih bimbang untuk memilih A atau B. Tapi kalau kita sudah dewasa banget gitu saudara, udah dewasa yang di atas dewasa awal, dewasa akhir, kita sudah bisa memutuskan, oh ini salah, ya salah. Ini benar, oke kita lanjutkan gitu saudara. Nah inilah di masa-masa sekarang inilah bahwa kekristenan itu mengajarkan kita bukan hanya sekedar agama saja, tapi relasi, hubungan kita, saudara, dengan Kristus Yesus, dengan Tuhan kita. Jadi kalau kita mempunyai hubungan relasi dengan Allah kita, berarti harus ada apa saudara? Kehidupan dan pertumbuhan. Kalau kita lihat bunga-bunga atau tanaman yang ada di mana gitu ya, di sawah di mana gitu saudara, lambat laun kan mereka kalau misalnya mereka tidak mendapat asupan yang baik, mereka tidak akan pernah bisa bertumbuh. Tapi kalau mereka mendapatkan matahari, sinar matahari, terus mendapatkan air secukupnya, dikasih pupuk, dan lambat laun tanaman itu atau pohon itu akan bertumbuh. Kecuali kita tidak memberikan asupan. Sama halnya dengan kehidupan kekristenan kita. Kalau relasi itu kita masukkan asupan-asupan firman Tuhan, persekutuan kita di dalam Tuhan melalui doa, saat teduh, baca firman, dan banyak hal yang bisa kita lakukan. Asupan-asupan itu memberikan pertumbuhan buat roh kita, saudara, buat jiwa kita, buat hidup kita. Sehingga kita bisa di ayat 12 memiliki cara hidup yang baik. Menjadi suratan terbuka gambaran Allah yang hidup. Sehingga orang-orang lihat, wah ternyata betul. Orang-orang Kristen yang hidupnya berkomitmen itu beda. Mereka memiliki kedewasaan, pertumbuhan di dalam mengikut Tuhan. Ayat 15 dan 16 ini disampaikan juga seperti ini. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ayat 16 perhatikan saudara. Hiduplah sebagai orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hiduplah sebagai orang merdeka. Seseorang yang merdeka adalah orang yang bisa mengalahkan segalanya. Saudara, waktu 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Mereka menyatakan kemerdekaan karena mereka sudah mengalahkan semua penjajah. Mereka sudah mengalahkan semua yang membuat mereka terikat dan lain-lain lah gitu saudara. Tapi waktu mereka sudah menyatakan kemerdekaan, mereka sudah mengakui bahwa kami menang, kami merdeka dari masa penjajahan, dari semua orang-orang yang sudah menjajah kami.
Mereka bisa melawan, mereka berperang, mereka melawan. Jadi hidup sebagai orang merdeka adalah kita melepaskan keinginan-keinginan kita, mengikis, saudara, mengikis juga, dan pada akhirnya kita pasti akan melepaskan keinginan-keinginan daging yang membuat hubungan kita, relasi kita sama Tuhan menjadi sesuatu relasi yang tidak baik, atau relasi yang buruk, atau komunikasi yang tidak baik sama Tuhan. Di waktu kita percaya bahwa dalam setiap kehidupan ini adalah proses dan pertumbuhan dan perjalanan, saudara, kita harus mengerti. Paulus mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah pertandingan. Di dalam pertandingan ada yang menang, ada yang kalah. Kalau kita terus melatih diri kita akan keluar menjadi seorang pemenang. Seorang petinju, dia kalau tidak pernah melatih pukulan tinjunya, dia akan kalah. Kenapa? Karena lawannya lebih jago dari dia. Tapi kalau dia melatih terus pukulannya, dia melatih cara memukul, dia melatih pokoknya dia melatih, memberikan waktu dia untuk melatih cara pukul, kekuatan pukulan dan lain-lain. Waktu dia ada di ring tinju, dia udah tahu cara mengatasi lawan dan musuhnya. Sama halnya dalam setiap kehidupan orang percaya. Kalau kita sudah tahu iblis triknya gimana dan lain-lain, saudara, karena kita sudah melatih hidup kita dalam pertandingan ini, diberikan hikmat Roh Kudus memampukan kita bisa mengalahkan siasat tipu daya si iblis. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Dan kita sama-sama keluar sebagai seorang pemenang. Selalu saya sampaikan, saudara, saya tidak akan pernah jauh dengan pertandingan, peperangan, karena ini waktunya. Yuk sama-sama bilang di rumahmu masing-masing, saudara, yang semua mengikuti Facebook, YouTube, dan Zoom. Ini waktunya. Itu sih ya, saudara. Ini waktunya kita bangkit, anak-anak Tuhan. Ini waktunya kita berperang. Ambil senjatamu, perlengkapan senjata Allah itu gunakan. Mungkin sudah sekian lama kita tidak gunakan. Ketopong keselamatan, banyak pedang roh dan lain-lain. Mungkin sudah lama kita tidak gunakan. Mungkin sudah lama terlalu nyaman di dalam zona aman, zona nyaman. Tapi ini waktunya kita keluar. Kita bangkit, saudaraku, karena ada upah terbaik. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kehidupan kita. Tapi perhatikan, saudara. Kita harus hidup sebagai orang merdeka. Jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk apa? Menutupi dan menyelubungi kejahatan-kejahatan. Hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah, saudaraku. Surat Petrus ini, saudaraku, ditujukan kepada jemaat Kristen yang pada zaman itu, pada saat itu, yang ada di perantauan atau orang-orang pendatang. Nanti saudara bisa baca lengkapnya. Yang berarti apa? Penduduk asing yang tinggal sementara. Jadi ini yang mungkin perantau. Mungkin seperti kita semua, Bapak Ibu dan saya yang ada di Hong Kong gitu, saudara ya. Kita merantau ke negara orang. Nah, kalau kita pulang Indonesia ya kita ke tempat kelahiran kan gitu masing-masing, ke tempat kita di mana kita dilahirkan. Karena sekarang kita di sini ya kita merantau. Nah, waktu surat ini ditulis, orang-orang Kristen sedang berada dalam berbagai-bagai penderitaan dan penganiayaan. Jadi pada saat itu, saudaraku, waktu dituliskan surat ini, mereka itu sedang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Yaitu apa? Mengalami penderitaan, perhatian. Mengalami penderitaan karena mereka hidup saleh. Nah ini saudara ya. Kok kadang bertentangan ya, kita udah hidup saleh kok jadi menderita gitu, saudara. Tapi pada saat itu, karena mereka hidup saleh, mereka mengalami penderitaan. Dan karena apa mereka mengalami penderitaan? Serta berbuat baik dan benar. Karena hidup saleh dan karena hidupnya berbuat baik dan benar, saudaraku, mereka mengalami penderitaan karena pada masa itu, saudaraku, sedang masa-masa yang dimana orang-orang yang datang, orang-orang Kristen itu sedang mengalami suatu tuduhan atau penganiayaan dan penderitaan gitu, saudara. Karena orang Kristen dikenal dengan orang yang hidupnya saleh. Yang setuju katakan amin. Ah, itu dia, saudara. Orang Kristen itu dikenal dengan hidupnya yang berbuat baik. Yang setuju katakan amin. Nah, itu dia, saudara. Dan orang Kristen itu dikenal dengan orang yang hidupnya benar. Makanya waktu mereka datang sebagai orang Kristen, mereka sudah tahu bahwa ini orang Kristen ini hidupnya saleh. Kita harus aniaya nih agar tidak banyak atau membawa orang-orang menjadi hidup saleh. Orangnya berbuat baik nih, orangnya hidup benar gitu, saudara. Lihat, mereka tuh dinista karena nama Kristus. Dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Tapi karena mereka berkomitmen, saudaraku, ini penting sekali. Kita sudah tahu kehendak Tuhan, tapi perlu ada komitmen, saudaraku, agar kita tidak menyerah di tengah jalan.
Sehingga saudara jangan sampai bilang gini, pulangkan saja. Itu saudara. Aku pada Tuhanku. Nggak bisa. Kalau saudara belum selesai, lanjutkan. Gaspol saudara. Jangan bilang di tengah jalan karena Tuhan begitu berat, dinista, dicaci, di apalagi tuh, dianiaya. Sudah Tuhan, hari ini saja, hari ini juga saya bilang pulangkan saja. Belum beres saudaraku, belum selesai tugasmu. Kalau engkau masih membuka mata, melek waktu engkau bangun tidur saudara, berarti bilang gini, oke Tuhan, ingatkan lagi sama dia, oke Tuhan, tugas saya belum selesai. Ternyata tugas saya belum selesai gitu saudara. Kalau tugas kita belum selesai, ya orang Kristen itu dikenal dengan hidup saleh. Orang Kristen itu dikenal dengan hidupnya yang berbuat baik. Orang Kristen itu dikenal dengan hidupnya yang benar. Ya pasti orang-orang yang di luar Kristus tidak senang dengan hal-hal seperti ini. Apalagi iblis. Iblis paling tidak senang kalau orang Kristen itu hidupnya saleh. Iblis itu paling tidak senang kalau orang Kristen itu hidupnya berbuat baik. Iblis apalagi saudaraku, paling tidak senang kalau orang Kristen hidupnya benar. Pasti semuanya dialih-alihkan. Sehingga iblis mungkin pakai beberapa orang menista kita, menganiaya kita, terus membuat kita agar menderita, saudara. Kita dinista karena nama Kristus. Firman Tuhan, nanti saudara baca saja ayat firman Tuhannya ya. Dicaci maki oleh orang-orang yang belum diselamatkan. Wah. Tapi karena mereka memiliki komitmen, saudara. Tapi akibat dari penderitaan ini ada juga yang tidak bertahan, saudaraku. Jadi dalam masa-masa penyaringan ini juga, saudara jangan bilang kalau kita tidak mempersiapkan hidup kita pasti akan ada yang tidak bertahan, bahkan mundur, bahkan murtad. Akibat dari penderitaan penganiayaan ini ada juga yang murtad, ada juga yang tetap bertahan. Kalau kita tidak siap berperang dengan perlengkapan senjata Allah yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, dan kita tidak bisa dan tidak tahu cara menggunakannya, waktu kita ada di dalam perperangan, kita akan menyerah, saudara. Kita akan kalah pada saat itu juga. Sebelum berperang kita sudah pulang. Nah, pada saat hal-hal inilah Petrus mengingatkan dan menulis surat ini kepada mereka. Nah, pada saat ini juga kedewasaan kerohanian kita dan kita memiliki komitmen agar kita mengerti, saudaraku. Dan firman Tuhan ini pun berlaku sampai hari ini. Bahwa penderitaan, penganiayaan, apapun yang sedang terjadi, saudara harus tetap bertahan. Latihlah hidupmu, latihlah kehidupan, latihlah seluruh apa yang ada dalam hidupmu. Agar waktu engkau mengalami pertandingan, waktu engkau mengalami penderitaan, penganiayaan, engkau tetap ada di posisi yang bertahan. Bukan posisi yang murtad. Bukan posisi yang menyerah, tapi kita posisi yang bertahan. Dan kita menyadari bahwa Tuhan memberi kita kemenangan dan kemenangan dalam setiap. Penekanan Petrus adalah dalam keadaan bagaimanapun, orang Kristen harus tetap memiliki komitmen bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi nih saudara nih, saya ingatkan. Firman Tuhan ingatkan. Petrus menekankan pada saat itu agar orang-orang Kristen yang hidupnya baik, hidupnya saleh, hidupnya benar, harus tetap memiliki komitmen. Harus bertumbuh, harus berbuah. Meskipun keadaan menghimpit saudara, semakin dihimpit, semakin kita bertumbuh, semakin kita berkembang, semakin kita berbuah. Karena kita memiliki juga komitmen di dalam mengikut Tuhan, saudaraku. Kenapa kita harus dituntut untuk bertumbuh? Karena di dalam diri orang Kristen itu ada potensi untuk kita berkomitmen dan bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita diiringi dengan kuasa ilahi. Saya mengingatkan saudara, karena kita diiringi oleh kuasa ilahi. Karena kita berjalan bersama janji-janji ilahi. Karena hidup kita terus ada di dalam kodrat ilahi. Amin saudara ya. Kita berjalan bersama kuasa ilahi. Kuasa Allah melingkupi setiap kehidupan kita. Dan kita terus berjalan dengan penyertaan dan janji-janji Allah yang dinyatakan, digenapi. Dan karena hidup kita diciptakan dari awal mula serupa dan segambar seperti Kristus, ada kodrat ilahi dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, ada kuasa ilahi, kuasa Allah melingkupi setiap hidupmu. Ada janji-janji Allah yang digenapi dalam kehidupanmu. Dan engkau harus menyadari, ada kodrat ilahi dalam kehidupanmu. Karena waktu awal penciptaan, kita diciptakan serupa, segambar, seperti Kristus. Kehidupan kita
harus menjadi kehidupan yang berkomitmen. 2 Tawarik 16 ayat 9 adik katakan, karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Kita harus melihat, menyadari dengan ketiga hal yang tadi kita yang mundur satu lagi tadi saudara, yang ini. Yang kuasa ilahi, janji-janji ilahi dan kodrat ilahi. Dari hal itu kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu menyertai setiap kehidupan kita. Tuhan berkomitmen kepada setiap hidup kita. Ada komitmen Tuhan bagi kita, saudara. Wow. Kita tetap menyadari Tuhan pun berkomitmen bagi kita, saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow, saudaraku. Dia karuniakan anak yang tunggal. Dan Tuhan tetap berkomitmen. Yesus berkomitmen, saudara, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Coba bayangkan waktu Yesus misalnya waktu disiksa gitu ya, saudara, di penjara atau di mana, tiba-tiba hilang. Pulang ke rumah Bapa di surga, Dia bilang, Bapak saya nggak kuat, udah saya pulang deh. Kayaknya manusia pun bukannya menginginkan saya hadir, malah saya dicaci, malah saya dihina. Saudara ya, kalau coba bayangkan kalau Tuhan kita Yesus Kristus baperan gitu, saudara. Tiba-tiba udah pulang, Bapak di surga mungkin Bapak pulangkan saya saja sekarang. Saya udah nggak kuat. Tapi Tuhan kita, Yesus kita tetap berkomitmen kepada kita, saudaraku. Haleluya. Yang kedua apa, saudara? Komitmen kita kepada Tuhan. Nah, ini harus kita miliki. Kemarin di ibadah di Menara Doa Puasa bersama Jakarta saya sampaikan, saudara. Komitmen kita kepada Tuhan, komitmen untuk mengasihi, komitmen mentaati firman Tuhan, komitmen dalam panggilan, berkomitmen. Meskipun mereka mengalami penderitaan dan penganiayaan, kalau kita tetap berkomitmen, kita ada di posisi orang yang bertahan, di kumpulan-kumpulan orang yang bertahan. Sehingga kita firman Tuhan ini. Oleh sebab itu ya Raja, keluarkan larangan itu dan buatlah suatu perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia, yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang apa, saudara? Yang biasa dilakukannya. Lihat, kalau Daniel tidak memiliki komitmen dia di dalam mengikut Tuhan, meskipun ada larangan, meskipun ada tantangan, meskipun ada rintangan, meskipun ada orang-orang yang tidak suka akan kehidupan kerohanian dia tidak pedulikan itu karena dia tetap berkomitmen kepada Tuhannya, Allahnya, Bapa di sorga. Sehingga meskipun ada surat perintah itu, dia tetap melakukan apa yang biasa dia lakukan. Apa, saudaraku, yang biasa dia lakukan? Dia naik ke tingkap-tingkap yang terbuka di dalam kamar atasnya. Terus dia menghadap ke Yerusalem dan 3 kali sehari ia berdoa, berlutut, memuji Allahnya. Ini menjadi teguran bagi kita. Ini menjadi cermin bagi kita. Apakah kita melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah kita komitmen kita hanya pada hal-hal yang baik saja, tapi waktu kita mengalami hal yang buruk kita tidak mau lagi berkomitmen sama Tuhan? Apakah kita hanya mau mendapatkan sesuatu yang baik saja, tapi waktu sesuatu hal yang tidak baik menurut kita tidak lagi berkomitmen sama Tuhan? Come on. Kita sama-sama melihat firman Tuhan dan kita hidupi di dalamnya. Daniel mendengar surat perintah itu, larangan itu, tapi dia tidak mau mengutamakan surat larangannya. Dia tetap mau mengutamakan Tuhan Allah, Kristus Yesus. Meskipun dia tahu dia melanggar dan dia akan dimasukkan di dalam gua singa. Tapi waktu dia percaya Yesus yang beserta dia, Yesus yang menyertai dan menolong kehidupannya, singa itu akan menjadi kucing bagi dia. Sehingga singa itu tidak bisa menelan dia, bahkan dia tidak menggigit, tidak menyakiti Daniel. Karena apa? Yesus bersama dia. Orang-orang yang berkomitmen di dalam Tuhan pasti akan terus melihat, menyadari bagaimana penyertaan Tuhan yang sempurna itu terjadi dalam kehidupannya. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Mari saudara, kita harus berkomitmen. Beberapa cara hidup yang harus dimiliki oleh orang Kristen untuk kita terus berkomitmen. Yang pertama saudara, kita komitmen dalam hidup dalam kekudusan. Kita harus memiliki komitmen hidup di dalam kekudusan, terus bersekutu bersama Tuhan. Yang kedua, kita harus memiliki komitmen dalam hidup dalam ketaatan. Kita harus memiliki hidup dalam ketaatan, saudara. Perlu juga komitmen.
Karena waktu kita taat, kita sedang pasti akan banyak tantangan dan rintangan. Pernah gitu saudara? Pernah nggak saudara mengalami di mana saudara misalnya bilang sama Tuhan, Tuhan saya mau taat, pokoknya setiap hari, setiap pagi saya mau saat teduh. Tiba-tiba 1 minggu berjalan dengan baik, 1 bulan berjalan dengan baik, 2 bulan saudara sudah mulai, Tuhan boleh nggak nego? Jam 7-an deh saya, jam 7 saat teduh, beneran Tuhan, saya tetap saat teduh. 1 bulan jalan jam 7, oke lah, mungkin Tuhan bilang ya udahlah naik 1 jam gitu ya, naik 2 jam, oke lah, nego sama Tuhan. Tuhan bilang oke lah, yang penting kamu tetap. Tiba-tiba 3 bulan berikutnya, Tuhan boleh nggak 1 minggu 2 kali? Kalau nggak punya komitmen saudara, kita nggak akan bisa taat, percaya saja. Makanya kita perlu komitmen saudara dalam Tuhan. Sekali lagi saya sampaikan, perlu komitmen saudara. Kalau kita taat, kita hidup dalam ketaatan, kan bukankah ketaatan itu mendatangkan berkat? Ketidaktaatan mendatangkan apa? Kutuk. Itu kan firman Tuhan. Nanti saudara baca. Ketaatan mendatangkan berkat. Wih, saudaraku ya. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Pilihlah yang mana? Kamu pilih yang mana? Ah, itu saudara. Kamu pilih yang mana? Kalau engkau sudah memilih hal itu, yuk kerjakan, komitmen di dalamnya. Mengerjakan bagianmu. Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Dan Tuhan akan menyertai setiap kehidupan kita. Haleluya. Dan yang ketiga terakhir saudaraku. Komitmen dalam hidup takut akan Tuhan. Kita perlu juga hidup takut akan Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada semua orang. Mata Tuhan itu seperti CCTV di Hong Kong, saudara. CCTV di Hong Kong kan semua jalan ada, saudara ya. Jadi hati-hati kalau nyebrang jalan gitu, saudara ya. CCTV. Mata Tuhan tuh selalu melihat setiap kehidupan kita. Kalau orang yang hidupnya takut akan Tuhan, meskipun ada yang mengawasi atau tidak ada yang mengawasi, dia tetap berintegritas. Itu salah satu ciri orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Karena dia tidak lagi memisahkan, oh karena mungkin pada momen ini nggak ada yang mengawasi saya, udah deh, saya nggak usah dulu berintegritas. Ciri orang yang hidup takut akan Allah adalah hidupnya berintegritas. Baik ada yang mengawasi, baik ada yang melihat atau tidak ada yang mengawasi atau tidak ada yang melihat, dia tetap berintegritas. Dia tetap hidup takut akan Tuhan. Bukankah firman Tuhan sudah katakan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Orang yang bergaul karib diberikan rahasia-rahasia ilahi. Nah, itu saudara. Siapa di sini yang pengen tahu rahasia-rahasia ilahi, rahasia-rahasia Allah? Semua pasti kita pengen, iya kan? Nggak mungkin lah, oh nggak pastor saya nggak mau. Udahlah cukup saya ikut aja. Nggak mungkin saudara, kalau udah dinyatakan rahasia dari sorga, saudaraku, perjanjian atau rahasia dari sorga, saudara sudah dipercayakan hal-hal yang lebih. Saudara mungkin pernah punya teman membagikan rahasianya kepada saudara. Saudara pasti mikir, oh iya dia percaya sama saya, jaga rahasia. Kan pasti kita bilang sebelum kita, tapi jaga rahasia saya ya, jangan dibocorin ya. Gitu saya. Jaga ya, kamu doang loh yang aku ceritain gitu. Bukan kita singkahkan dulu yang itulah, maksudnya kita alihkan dulu yang itu. Tapi waktu dia menyampaikan rahasia itu, saudara, dia sudah mempercayakan hidupnya kepada kita. Dia sudah mempercayakan rahasia, apalagi rahasia ilahi dinyatakan dalam setiap kehidupan. Hanya orang-orang yang bergaul karib dengannya. Waktunya tidak lama lagi. Tanda-tanda sudah dinyatakan. Amin, saudara. Berapa banyak yang di sini siap untuk menjadi mempelai-mempelai Kristus? Coba lambaikan tangannya. Boleh kasih jempol virtualnya di Zoom ini, saudara. Itu dia. Mempelai-mempelai Kristus itu harus yang dewasa, saudaraku. Ya enggak? Kita kan kalau melihat orang-orang yang menikah itu orang-orang yang sudah memutuskan dan dia bisa berkomitmen di dalam pernikahan itu pasti orang-orang yang sudah dewasa. Apalagi kita sebagai orang-orang percaya, kita harus dewasa bukan dalam segi usia saja, tapi dalam kerohanian iman kita, saudara. Relasi kita harus baik, benar di hadapan Tuhan. Oswald Chambers bilang gini, tidak seorang pun di dunia ini memiliki kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan Yesus jika Roh Kudus tidak mencurahkan kasih itu kepadanya. Perhatikan, saudara. Roh Kudus kalau tidak mencurahkan kasih itu kepadanya, tidak ada seorang pun di dunia yang memiliki kasih yang menyala-nyala bagi Tuhan Yesus. Jadi perlu Roh Kudus dalam kehidupanmu, aktifkan. Kita mungkin mengagumi, menghargai, dan menghormati Yesus.
Tetapi kita tidak dapat mengasihinya dengan kekuatan kita sendiri. Saat kita mengenali kelemahan kita dan ketergantungan kita kepadanya, sungguh merupakan saat di mana Roh Allah akan menyatakan kuasanya. Komitmen penuh saya kepada Allah memberi peluang kepada Roh Kudus untuk memberikan kepada saya kesucian dari Yesus Kristus. Sekali lagi saya sampaikan di paragraf terakhir ini, di kalimat terakhir ini. Komitmen penuh saya kepada Allah memberi peluang kepada Roh Kudus untuk apa, saudara? Memberikan kepada saya kesucian dari Yesus Kristus. Wow. Oswald Chambers bilang itu. Dan satu menjadi slide terakhir, saudara. John C. Broger bilang gini. Ini kemarin saya sudah sampaikan, tapi saya rindu menyampaikan kembali bagi rekan-rekan semuanya. Hidup di jalan Tuhan berarti melepaskan kepentingan diri sendiri dan memiliki komitmen untuk melaksanakan sabdanya, firman-Nya. Walaupun apa, saudara? Bertentangan dengan perasaan kita. Yuk kita sama-sama baca yuk di rumah saudara masing-masing. Yuk kita sama-sama. 2, 3. Hidup di jalan Tuhan berarti apa? Melepaskan kepentingan diri sendiri dan memiliki komitmen untuk melaksanakan sabdanya walaupun bertentangan dengan perasaan kita. Kita tetap melakukan, memiliki komitmen dan melaksanakan, menyelesaikan apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan perintahkan. Walaupun itu harus bertentangan dengan perasaan atau dengan apa yang kita rasa. Tapi fokus kita adalah melakukan firman Tuhan. Fokus kita adalah menyelesaikan tugas kita dan menyelesaikan semuanya sampai Tuhan melihat kita dan bilang, wow anakku, luar biasa. Saya bangga, saya senang dengan apa yang selama hidupmu engkau sudah kerjakan untuk menyenangkan hatiku. Mari saudaraku, melalui penyampaian sharing firman Tuhan ini, mengajarkan kita untuk kita terus bergiat di dalam Tuhan. Untuk kita terus memiliki komitmen di dalam Tuhan. Dan percaya ada upah yang terbaik yang akan Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara, biarlah sharing firman Tuhan ini menjadi kekuatan rema dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tetap semangat, tetap berkomitmen. Karena orang-orang Kristen bukan hanya berbicara agama, tapi orang-orang Kristen ada berbicara tentang relasi hubungan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan waktu kita terus berdiam dalam hadirat-Nya, Tuhan mampukan kita menerobos segala tembok. Daud bisa mengalahkan Goliat yang berkali-kali lipat besar, tinggi, postur dari fisiknya. Tapi Goliat tidak bisa mengalahkan kuasa Allah yang lebih besar dari tubuhnya. Wow. Masalah boleh ada dalam kehidupan, tapi percayalah, Tuhan kita lebih besar daripada masalah-masalah yang ada dalam hidup. Tuhan kita lebih besar daripada persoalan-persoalan yang sedang kau hadapi di masa sekarang ini. Mari saudara, persiapkan hidupmu. Bahwa kita adalah orang-orang pemenang. Dan kita sama-sama akan mendapatkan upah yang terbaik yang akan Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita dan masuk dalam tahta kudus. Mari saudara, sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus, kita sekali lagi sembah Tuhan ya saudaraku. Oh sekarang terima kasih Bapa buat firman-Mu di hari ini Bapa, mengingatkan kami untuk terus kami memiliki kehidupan yang berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Tuhan. Di saat setiap apapun yang kami lakukan mungkin itu menyakiti hati-Mu, ampuni kami Bapa. Ampuni kami Yesus. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosa. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Mari sama-sama yuk nyanyikan pujian ini dan katakan, oh betapa besar
on, umat Tuhan sama-sama katakan, oh betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Oh, terima kasih ya Yesus, kami bersyukur menyembahmu, memujimu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa, Kau terus pakai setiap kami Tuhan untuk menjadi alat pilihan-Mu di masa ini. Dan biarkan Tuhan terus dapati kami menjadi orang-orang yang terus berkomitmen di dalam mengikut Tuhan. Meskipun kami tahu ada tantangan, ada rintangan, ada penderitaan, ada penganiayaan yang sedang kami alami, tapi kami menyadari bahwa kuasa Allah lebih besar dari segalanya dan memampukan kami keluar sebagai seorang pemenang. Urapi setiap kami Bapa. Sebentar kami akan masuk di dalam perjamuan kudus. Mari saudara-saudara yang terkasih, persiapkan anggur roti di tempatmu masing-masing. Kita sama-sama mau masuk dan menikmati perjamuan kudus di hari ini. Terima kasih ya Yesus. Oh, kita akan mengingat ayat ini, saudara. Sebab setiap kali kamu makan dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara arahkan hati kita kepada kebaikan dan kasih Tuhan. Mari tundukkan kepala kita, kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, saudara. Bapa, siapakah kami ini sebelum kami mengenal Engkau? Kami ini adalah orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa karena kita semua, karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga yang mulia, menjelma menjadi manusia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Bapa, betapa baiknya Engkau. Bapa, betapa baiknya Engkau. Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Engkau memberkati kami, menuntun, membela dan mendidik kami. Engkau menyembuhkan kami. Dan Engkau memberikan kami damai sejahtera, sukacita selama kami ada di dalam-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sembah Tuhan di tempat-Mu masing-masing. Oh Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang mari saudaraku, mari angkat roti di tangan kananmu tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya.
Dia memecah-mecahkannya lalu berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sekarang kita siapkan cawan di tempat kita masing-masing, Saudara. Mari sekarang angkat cawan di tangan kananmu tinggi-tinggi, Saudara. Oh haleluya. Haleluya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus Yesus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Naikkan ucapan syukurmu. Jangan ada yang berdiam diri. Yuk sama-sama kita sembah di tempatmu masing-masing dengan bersuara. Bilang sama Tuhan, oh terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terus saudara yuk sembah Dia. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kau masih izinkan kami dan beri kami kesempatan untuk saat ini menikmati perjamuan kudus di dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, ini menjadi peringatan akan aku, akan kami semua, agar terus kami memiliki hidup intim bersama-Mu Yesus. Darah-Mu, tubuh-Mu sudah Kau beri bagi setiap kami menjadi tebusan bagi banyak orang. Terima kasih. Oh, haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Sama-sama katakan saudara, come on. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudara. Haleluya. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Kami sudah mendengar pesan firman-Mu, bahkan kami sudah sama-sama menikmati masuk di dalam perjamuan kudus bersama-Mu Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami untuk terus kami menjadi alat pilihan-Mu di dunia ini selama kami hidup. Dan ajar kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus untuk kami terus berkomitmen di dalam hidup kami.
agar kami mau senantiasa menyelesaikan setiap tugas yang Tuhan percayakan dan Tuhan berikan bagi setiap anak-anak-Mu ini Bapa. Kami mau terus berkomitmen, apapun yang terjadi, kami mau terus iring Yesus, kami mau terus ikut Yesus. Baik susah, baik apapun yang sedang kami alami, kami mau tetap pandang Yesus. Kami mau tetap melayani Yesus. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami. Terima kasih buat kesempatan di hari ini untuk kami semua juga mendengarkan pesan firman-Mu. Kami percaya firman itu akan bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa buat persembahan yang akan kami berikan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, dan persembahan yang lainnya. Kami percaya, sucikan, kuduskan. Biarkan persembahan yang kami berikan dengan sukacita itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan itu semua untuk Engkau Yesus, untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, sehingga banyak jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ini setiap doa-doa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Sekali lagi yuk beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dahsyat saudaraku. Kami menyambut setiap rekan-rekan yang baru pertama kali hadir untuk bersama-sama di dalam ibadah raya online bersama Gereja BIC Hong Kong Kowloon. Kami bersuka cita sekali dan terus menyambut setiap rekan Bapak Ibu untuk kita di minggu-minggu berikutnya bersama-sama. Kita terus doakan Hong Kong terus dipulihkan, sehingga waktu nanti keadaan sudah kondusif baik, kita akan kembali ibadah secara tatap muka. Berapa banyak di sini sudah rindu untuk bertatap muka? Mungkin sudah, jangan sampai lupa untuk cara make upnya Bapak Ibu. Kita berdoakan secepatnya dengan keadaan kondisi Hong Kong, dengan keputusan pemerintah yang akan segera diputuskan, dan kita akan mendengar, kita akan melihat perkembangan pandemik virus Omicron yang sedang terjadi di Hong Kong ini. Percaya Tuhan akan pulihkan, dan ada waktunya Tuhan kita akan bersama-sama dalam ibadah raya onset. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, sekali lagi kami mengundang untuk di minggu-minggu berikutnya untuk bersama-sama dengan setiap rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, bersama gereja Tuhan, untuk sama-sama memuji, menyembah, bahkan duduk diam mendengar pesan firman Tuhan, baik yang di Facebook, di YouTube, bahkan di Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama melihat dan menyaksikan BIC News untuk sepekan ini, dan kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat untuk kita berdoa juga untuk satu bangsa, dan kita berdoa juga untuk gereja Tuhan, jemaat Tuhan dimanapun setiap umat-umat Tuhan ini berada. Eropa. Sejak tahun 1992, bangsa-bangsa di benua Eropa dipersatukan dalam satu organisasi antar pemerintahan dan supranasional bernama Uni Eropa yang beranggotakan 27 negara. Rasa saling percaya menjadi prinsip utama yang disepakati bersama oleh anggota Uni Eropa dalam membangun dan memperkuat politiknya. Politik Uni Eropa bertujuan untuk menciptakan keamanan bagi masyarakat Eropa dengan cara mengatasi semua masalah geopolitik yang dialaminya. Invasi Rusia ke Ukraina membuat negara-negara Uni Eropa mengalami krisis energi, dikarenakan lebih dari 40% suplai gas ke Uni Eropa berasal dari Rusia. Mari berdoa agar Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin di Uni Eropa. Bangsa di Uni Eropa mengizinkan para pengungsi Ukraina memasuki wilayahnya dan diberi perlindungan dan perlakuan yang baik.
Warga di Eropa secara tradisional mengaku pemeluk Kristen. Mari berdoa untuk generasi mudanya yang sudah tidak pernah menghadiri ibadah-ibadah di gereja, bahkan banyak di antara mereka yang tidak beragama. Berdoa agar Roh Kudus dicurahkan di Eropa, yang akan membuat setiap orang memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, dan menemukan Kristus dan menjadi percaya. Bangkitlah Eropa, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaan yang menjadi nyata atasmu. Eropa diberkati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tangan, kita sama-sama katakan shalom 3 kali kepada Eropa. 1, 2, 3. Shalom Eropa. Shalom Eropa. Shalom Eropa. Sekarang silakan yang bertugas. Oala garaba shingkana lara bara bara shingkana lara bara bara. Shingkana lara bakamuca syukur atas bangsa Uni Eropa Tuhan. Kami percaya terang kemuliaan menjadi bangsa ini Tuhan. 27 negara yang di sana kolawat kocamah Tuhan. Kami percaya kuasa menjamah bangsa ini Tuhan. Sehingga ada kedamaian di bangsa ini Tuhan. Kau campur tangan untuk krisis energi di sana. Kau campur tangan semua. Kau tolong mereka Tuhan. Sehingga mereka bisa berjalan dengan baik dengan sesuai kehendak-Mu Tuhan. Juga untuk invasi Rusia dan Ukraina. Kau tolong Tuhan. Kau tolong campur tangan. Kan mohon belas kasihan bagi bangsa ini Tuhan. Tidak ada kedamaian kesatuan di bangsa ini Tuhan. Kami percaya kuasa menjamah bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera daripada-Mu Bapa surgawi tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Juga pengungsi yang ada di bangsa ini Tuhan. Sehingga Tuhan bangsa-bangsa yang lain di ada Eropa bisa menolong mereka, menompang mereka Tuhan. Mereka bisa menerima dengan penuh sukacita yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya terang kasih-Mu tercurah bagi bangsa ini Tuhan. Kami percaya, kami katakan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi damai sejahtera, sukacita, kesatuan, kerukunan di bangsa Uni Eropa. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadilah Bapa. Kami juga berdoa di sana Tuhan yang mayoritasnya orang yang sudah percaya pada Engkau. Kami percaya yang sekarang sudah banyak yang suam-sam kuku bahkan meninggalkan Kau. Kami minta belas kasihan-Mu turun bagi bangsa Uni Eropa Tuhan. Terang kemuliaan menjadi bangsa ini. Bangkitkan generasi yang takut akan Kau Tuhan. Dibangkitkan roh di sana Tuhan. Roh takut akan Kau Tuhan. Terjadi teropos di bangsa ini Tuhan. Sehingga punya hati yang haus dan lapar akan Kau Tuhan. Kami bangkitkan gereja-Mu di sana. Bangkitkan anak-anak muda-Mu di Tuhan. Jiwa di sana Kau bangkitkan dengan kuasa anugerah-Mu. Kau mengasihi bangsa ini Tuhan. Karena firman berkata mungkin yang satu pun orang binasa. Sehingga Kau menjamah bangsa ini Tuhan. Terjadi kebang rohani di bangsa ini. Tertilawat di bangsa ini. Terjadilah ya Tuhan. Sehingga Tuhan akan berduyun-duyun berbondong-bondong menyembah-Mu di bangsa ini Tuhan. Biar bangsa Uni Eropa penuh dengan kemuliaan-Mu yang ajaib, kemuliaan-Mu yang luar biasa terjadi bangsa ini Bapa. Kami serahkan total bangsa Uni Eropa ke tangan kuasa-Mu. Kau yang Tuhan berkati bangsa Uni Eropa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terjadilah pemulihan, kemerdekaan di bangsa ini. Terima kasih juga bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia dalam tangan kuasa-Mu. Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Juga Pak Presiden Jokowi beserta wakil menteri yang ada diberkati Tuhan. Kami percaya Indonesia diselamatkan, dipulihkan, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah berkat-Mu bagi bangsa kami. Satu hal, jiwa-jiwa Tuhan di bangsa kami dimenangkan di kemuliaan-Mu ya Tuhan. Juga Hong Kong diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga China diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Lalu Tuhan, Hong Kong sudah membaik, kami ucap syukur, kami percaya kebaikan terjadi bangsa ini, pemulihan terjadi di bangsa ini, kami percaya Tuhan, bangsa ini berkati Tuhan, dipulihkan, diselamatkan. Satu hal kami percaya Tuhan, akan terjadi lawatan di bangsa ini, dan jiwa jadi bangsa ini dimenangkan bagi kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa ya Tuhan, bagi pemimpin rohani kami, Pastor Nikono Terhasil setempat wakilnya, Pastor John Handoyo, Pastor Heriko, Pastor Elias, Pastor Devsa di Hong Kong. Kami percaya Kau berkati Tuhan, pastor ini Tuhan, Kau pakai pastor kami ini dengan Kau pakai lebih lagi Bapa untuk melayani untuk kemuliaan-Mu. Kami percaya Kau Tuhan untuk melakukan visi yang daripada-Mu, terus Kau berikan visi dan misi yang baru Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa ke bangsa-bangsa, pengurapan untuk atas hamba-hamba-Mu ini Tuhan, hikmat, marifat, pengertian, penghujan Kau tambahkan kekuatan, kesehatan Kau limpahkan, apa ini Tuhan hamba-Mu yang mencukupi semuanya Bapa. Kau tutup punggus hamba-Mu dan kuasa darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terjadilah Tuhan terang kemuliaan-Mu terus menuntun langkah hamba-Mu ini Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi ibadah pada siang hari ini. Kami ucap syukur firman-Mu yang telah
Kami terima, kami ucap syukur Bapa. Biar kami terus punya komitmen di dalam Engkau, untuk kami komitmen untuk menjaga kudusan kami, untuk hidup taat dan setia pada Engkau, untuk punya hati yang takut akan Engkau, sehingga kami mengalami kemerdekaan seutuhnya Tuhan. Karena kami orang merdeka, bukan orang dibudak oleh dosa, bukan dibudak oleh dunia, tapi merdeka di dalam Kristus, merdeka seutuhnya. Kami terima hidup dalam kemerdekaan Bapa. Terima kasih, kami ucap syukur biar jemaat-jemaat Tuhan hadir diberkati Tuhan. Kami percaya apa dibutuhkan jemaat-Mu yang campur tangan cukupi Tuhan, kebutuhan apapun perkembangan jemaat-Mu yang tahu semuanya Bapa, tentang keuangan, pekerjaan, semua kesehatanku yang terus tolong Tuhan. Dan kami katakan dengan iman, tidak ada satu pun yang sakit, cuma sehat di dalam Tuhan Yesus, sehat dan tidak ada yang kekurangan, seperti cukupi semua kebutuhan jemaat-jemaat-Mu, pekerja-pekerjamu juga semua hamba-hambamu yang di Songkong Kowloon. Kami percaya Tuhan, kuasa kasih menyertai setiap langkah-langkah hidup kami. Pastor Davis hamba menyampaikan firman-Ku, urapi Pastor Davis lebih lagi Tuhan. Kau pakai lebih lagi untuk kemuliaan-Mu, hikmat-Mu Kau tambahkan, pengertian-pengertian ilahi Kau tambahkan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Pastor Davis berkekuatan, kesehatan, juga suara ekstra, cukup berkat suara Pastor Davis. Kami percaya tutup punggung Pastor Davis dan kuasa darah-Mu yang kuasa dan kudus, dan percaya berkat Pastor Davis dan keluarga di Indonesia di dalam Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan semuanya, Pastor Davis dan jemaat-jemaat di Songkong Kowloon dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Ini doa kami Bapa. Kami cuma sebentar lagi kami yang pisah satu dengan lain, kami menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkat tanganmu, kita siapkan hati kita untuk kita mau menerima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah setiap rencana-rencana, setiap apa yang engkau kerjakan, engkau dijadikan kepala dan menjadi ekor, kehidupanmu naik dan tidak turun. Tuhan memberkati kita dengan berkat berlimpah, kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan pengurapan yang baru dari Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita sekalian hari ini, sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus menjemput kita di awan-awan yang permai. Kami terima berkat-Mu di hari yang luar biasa ini Bapa, hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami terus mau sama-sama katakan, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Kami semua anak-anak-Mu ini merindukan kedatangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kita sudah selesai. Kami terus menantikan Bapak Ibu Saudara di minggu-minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Happy Sunday. Selamat beraktivitas semua. Bapak Ibu. Semua God bless. Tuhan memberkati.